semoga dapat rezeki bukan dari hasilnya rakyat atau seseorang yang menempuh di jalan ilmu ini, mereka datang dengan hadiah, mereka datang dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Habib Hussein. Ya hayya bikum Habib, insyaallah. Kif halkum Habib? Alhamdulillah bil afiyah wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru datang Habib ya? Baru datang dari pondoknya Habib Jamal. Insyaallah. Jalsah sama Habib Jailani, masyaallah. Habib Jailani Syatiri. Alhamdulillah, nafa'anallah bi ulumi insyaallah. Amin amin. Habib, banyak mungkin orang-orang yang belum tahu tentang sosoknya antum ini, Beb. Mungkin antum bisa ceritakan sedikit, Beb, tentang studi dulu, rute belajarnya antum lah, Beb. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masalah studi, Al-Fakir dulu mengenyam pendidikan pertama tentu dari keluarga ya. Kemudian pendidikan di luar di TK, Taman Kanak-kanak di Muslimat NU di Tuban. Kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri Kutorjo 1. Kemudian melanjutkan SMP Negeri 5 di Tuban juga. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 3 Tuban. Setelah itu Al-Fakir sempat sekolah di Vocational Education Development Center. Di situ mengambil IT sama ECU, Electronic Control Unit, yang spesialisasinya di mesin pesawat, di IT, di mekanis. Karena terbentur dengan biaya akhirnya tidak lulus, gitu ceritanya. Jadi cerita menimba ilmu banyak dinamika yang dialami. Ya alhamdulillah, nasyukurullah. Fakir selamat dari menimba ilmu ini barokahnya Ibunda Walidati, yang beliau melarang Al-Fakir untuk menerima beasiswa, yang saat itu dapat undangan dari B.J. Habibie untuk berangkat ke Jerman. Namun karena memang Walidati Ibunda, beliau tidak bisa pisah dengan jarak yang jauh, akhirnya tidak diizinkan. Disitulah Al-Fakir mulai merenung langkah apa yang harus dilakukan. Akhirnya kembali ke laptop, kembali kepada realnya, kepada habitatnya, yaitu mulai mengenal para kiai, mengenal para habaib, para ulama salaf kita. Sehingga disitulah pendidikan agama pertama yang konsentrasi secara totalitas di tangan Habib Jamal bin Toha Ba'agil di Pondok Pesantren Anwarut Taufik. Kemudian setelah itu Al-Fakir mengambil S1 Sarjana Hukum. Kemudian setelah lulus dari pondok Sarjana Hukum, kemudian melanjutkan studi di Hadramut. Tidak lama juga Habib karena ashab umdah. Kemudian Al-Fakir di sana ketika bertemu Sayyidil Habib, beliau memberikan isyarah kalau Al-Fakir tertibnya di rumah beliau. Jadi nggak di Darul Mustafa, tapi khidmah di rumah beliau, Habib Umar. Khidmah di rumah Habib Umar. Beliau ya kita sebagai
santri ini sebagai hambanya guru gitu Habib. Nah, Bukan kita mau berdebat atau menginginkan hajat, ingin jadi orang alim, ingin lebih fokus lagi, tidak. Sudah seperti kal mayyit. Huwa Habib. Akhirnya udah khidmah sama Habib. Jadi di Hadramaut itu sampai Al-Fakir punya mobil itu mobil geledekan gitu. Jadi khidmahnya itu ngangkat air dari gerobak ke Darus Zahra itu. Ya. Nah itu khidmah. Jadi saya bilang, man sayara hakil Ba'akil. Di mobilnya Ba'akil itu. Qala al-Habib. La, fi tarim. Ya akhirnya sampai mereka kenal ini sayarahnya Ba'akil ini. Gerobak gitu untuk ngantarkan air dari Zahra. Khidmah di situ Habib. Nah, kemudian selesai dari tarim dengan waktu yang sangat singkat sekali, Al-Fakir melanjutkan studi S2 di Magister Kenotariatan di Universitas Sultan Agung Semarang. Nah, kemudian melanjutkan lagi di S3 Doktor, alhamdulillah selesai di tahun 2020 dan selesai di tahun 2021, alhamdulillah dengan predikat cum laude, alhamdulillah dengan predikat terbaik di seluruh universitas, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah. Dan besok ini tanggal 29 wisuda. Jadi wisuda doktornya udah selesai, cuman rame-rame resepsinya lah begitu ya. Selamatan ya. Selamatan itu tadi ya. 29 besok, alhamdulillah. Terakhir S3 jurusan apa itu? Ilmu hukum. Oh, antum ini berarti lawyer, bisa dikatakan gitu toh? Tidak. Kalau faknya itu di notaris ya. Oh, notaris perdata. Magister kenotariatan, notaris. Tapi untuk lawyer juga bisa. Jadi orang kalau mau ngambil notaris itu ada subnya lagi, sub sekolahnya. Terus ngambil sekolah PPAT kalau ingin jadi PPAT untuk pejabat pembuat akta tanah gitu ya. Namun Al-Fakir khawatir kalau menekuni mencari rezeki dari notaris, dari PPAT, khawatir iman anak tidak kuat. Nah. Berbahaya sekali karena kalau sudah mulai masuk regulasi di jabatan, kemudian berurusan dengan pemerintah, terus secara finansial berurusan kepada pihak pemerintah, kemudian ada embel-embelnya duit, ya kan? Al-Fakir selalu berdoa ketika ditarim itu, semoga dapat rezeki bukan dari hasilnya rakyat atau berurusan dengan pemerintah. Alhamdulillah akhirnya wira swasta. Nah, itu wira swasta yang anak sembunyikan, gak ada orang yang tahu. Wira swastanya? Hatta antum tanya yang gak bakal anak jawab itu. Khulu mastur. Nah. Masya Allah. Ada yang memang harus disembunyikan, ada yang memang harus dikeluarkan. Khulu mastur. Nah. Masya Allah, antum ini jamak antara ilmu formal dan juga ilmu akademis, ilmu agama. Antum jamak bainahuma, dan jarang orang bisa gendeng dua-duanya. Yang studinya anda lihat juga studi di agamanya antum sampai ke tarim, di studi akademisnya antum sampai S3 ya. Mungkin biasanya orang-orang cuma S1 atau mentok lah S2, antum alhamdulillah S3. Apa ada untuk melanjutkan lagi jadi profesor gitu? Kalau profesor itu pengabdian, Habib. Jadi profesor itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan ngajar. Ngajar ditentukan, kemudian mengisi jurnal internasional. Oh gitu Beb ya. Maaf Ana cuma kurang akademis berarti Beb, kurang paham mana. Jadi profesor itu seperti karunia, Beb ya. Karunia karena harus mengisi jurnal internasional, dan sekarang Al-Fakir sudah kerjakan itu. Sudah kerjakan dan mulai mengajar di beberapa tempat. Untuk bukan bukan untuk mengejar gelar, namun di zaman ini zaman yang memang orang butuh casing yang bagus. Nah. Jadi hatta bahlul kayak Al-Fakir ini kan bahlul Habib. Tapi kalau dokter kan, waduh iya dokter, mending lah. Mending. Dan antum ini menempuh awalnya bidang IT, terus hukum, terus kenotariatan ya. Iya. Hukum masih sama ya, sama notaris masih satu rumpun. Jadi
orang di hukum itu ada humaniora, terus ada juga magister hukum sendiri, ada fakir yang MKN, magister kenotariatan gitu, spesialis ke notarisme. Belum lagi antum belajar kitab kuning, Beb. Ini gimana antum membagi waktu semuanya dan ya berhasil lah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kitab kuning aja, Beb. Antum kan pernah belajar, Beb. Belajar nahwu, shorob, ini kita merasa dulu waktu zaman belajar ini sulit banget udah. Ya apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain ini. Nah, Habib, memang waktu ini waktu yang sangat indah sekali ya. Apabila kita mau istiqomah dan husnudzon terhadap guru sehingga barokah waktu itu ada, Habib. Ya, memang betul tidak mudah orang menjadi santri karena tuntutan pertama paling tidak dia bisa baca kitab ya. Belajar nahwu, shorof, balaghah, syair, mantik, tafsir, hadis, belum lagi kita harus menghafal mutunnya, mufradat dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak tepat, ya kan. Banyak dinamika dalam ketika orang menempuh ilmu. Namun tetap yang dikatakan Imam Syafi'i, kalau kita tidak tahan atas pedihnya menuntut ilmu, maka kita akan merasakan pedihnya kebodohan selamanya. Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'adul jahri itulah hayatnya. Masya Allah, yang menempuh di jalan ilmu ini dia akan mendapatkan keberuntungan, Habib. Keberuntungan dalam hal apapun. Keberuntungan yang pertama yang Al-Fakir rasakan ini adalah kita cepat-cepat bisa mengevaluasi kesalahan diri sendiri, bukan evaluasi kesalahan orang lain. Karena memang hakikatnya ilmu ini menuntun kita untuk mengintrospeksi diri, bukan untuk mengintrospeksi orang lain. Apalagi manhaj Syekhuna Sayyidina Habib Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Selama kita menimba ilmu, selama kita mengenal beliau, tidak pernah beliau menceritakan aib orang lain, tidak pernah membicarakan aib orang lain, apalagi sampai menyebutkan nama, sampai menghina, sampai beliau mencaci, memaki, tidak ada. Bahkan beliau memberikan wasiat kepada kita, ilmu ini bermanfaat manakala kita bisa membahagiakan hati siapapun, bukan hanya hatinya umat Islam, bahkan orang-orang yang non muslim sekalipun nyaman dengan kita. Jangankan manusia, hewan pun nyaman dengan kita. Subhanallah. Memang thariqah kita thariqah mahabbah, thariqah yang bisa dikatakan bahwa kita ini thariqah damai, thariqah mahabbah kan gitu. Yang lebih baik kita ini menghindar daripada berhadapan kan gitu. Betul. Karena apalagi yang kita hadapi adalah sesama umat Islam. Ini konotasinya kita tinggal di Indonesia gitu. Betul. Wah, di Indonesia ini negara yang paling indah. Masya Allah. Tidak ada negara yang lebih indah saat ini bagi mereka yang mengetahui, merasakan, melihat, bahkan sebagai pelaku di daerah-daerah konflik gitu, Habib. Dari segi apapun, Beb, ya, dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi iklim. Betul, Habib. Indonesia ini jannah, ya, betul, surga. Habib. Betul. Sekarang antum bisa melihat di luar Indonesia, katakanlah negara maju seperti apa, Switzerland. Swiss itu sekarang dalam keadaan lemah ekonominya, sehingga rakyatnya tidak bisa bekerja, harus jual makanan. Sekarang jualan makanan, dan makanan mahal sekali. Kemarin Al-Fakir cek beberapa sohib-sohib yang mengambil disertasi di sana untuk kelulusan S3, ada yang ngambil di Swiss. Ternyata harga makanan sangat mahal sekali. Satu orang sekali makan 300.000 sampai 400.000 rupiah. Nah, di sini 5.000 masih ada kita. Masih ada, 5.000. Oh, 5.000 rupiah.
Masih ada. 2.500 mungkin masih ada. Mungkin ada ya, wallahu a'lam. Kalau kayaknya yang anak tinggal di Tuban nggak ada itu. Mungkin di Pekalongan ada. Ada Pekalongan. Rasulullah pun mengatakan la tatamana alika al-adu nas'alullahal afiyah. Jadi selama ini Al-Fakir dakwah khususnya di Angkatan Darat itu saat ini di tahun ke-15. Jadi anak pertama kali masuk di Angkatan Darat itu tahun 2006. Sudah 15 tahun. 15 tahun. Cuman baru viralnya itu baru sekarang ini mungkin ya. Kemarin lah. Ternyata antum sudah 15 tahun 15 ya. tahun ya. 15 tahun Al-Fakir, mulai dari Kompi, Koramil, kemudian sampai ke Kodim, Korem, sampai ke Kodam, dan akhirnya ke Mabes Angkatan Darat saat ini. Pusat ya, Mabes ya. Mabes Angkatan Darat. Dan Al-Fakir juga mengajar di kepolisian, itu mulai tahun 2011. Di kepolisian ya, mulai dari Polsek, Polres, sampai ke Polda, sampai ke Mabes Polri, itu mulai tahun 2011 awal. Sampai sekarang hampir 10 tahun ya. Di situ Habib. Dan itu pun di berbagai tempat, di antaranya sampai ke Papua Habib. Ada pertama kali nginjak Papua tahun 2013. Di Papua yang waktu itu dinamika tinggi sehingga para ustadz tidak ada yang berani untuk ke sana karena ancamannya dibunuh oleh masyarakat, karena memang daerah konflik ya. Iya betul. Sampai menangani penonjolan yang ada di Tolikara, yang ada di Wamena. Konflik mungkin ya. Suku ya. Ya betul Habib. Jadi umat Islam pada saat itu mendapatkan cobaan dari Allah dengan dibakarnya masjid di Tolikara. Al-Fakir ke sana melihat langsung bagaimana kondisi di sana, meyakinkan bahwa ini pelakunya bukan dari orang Papua, namun dari OPM, Operasi Papua Merdeka. Jadi harus dipisahkan warga Papua dengan OPM. OPM memang mereka berniat tidak baik, ada niat tidak baik, dan dia tidak mengakui dirinya sebagai Indonesia, masyarakat Indonesia. Tapi orang-orang yang asli sana yang mereka mengakui nggak ada masalah, baik-baik aja. Berarti itu dibuat memang untuk rusuh aja, Beb ya? Iya tentu banyak faktor yang tentu Al-Fakir tidak bisa menjelaskan secara vulgar. Namun sejak tahun 2013, 2014 hingga sampai 2019 terakhir saya ke Papua, yang cukup banyak belajar dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Akhirnya mereka terevakuasi menggunakan pesawat yang saat itu Al-Fakir meminta kepada komandan Lanut yang ada di Jayapura, yang ada di Sentani, untuk mengevakuasi umat Islam dan dibawa ke Sentani ya. Disitulah mereka ditampung dan Al-Fakir mencari bantuan dari sohib-sohib berupa baju, makanan, apapun, yang penting umat Islam ini terselamatkan. Jadi mau nggak mau kita menghadapi orang-orang ada di sana. Jadi Al-Fakir sempat memandikan orang yang sudah jadi arang, kemudian mau nggak mau harus gimana di kondisi seperti itu. Kemudian memandikan orang yang kepalanya terbelah. Ini mau gimana lagi ya? Itu yang kita alami. Antum terjun sendiri berarti? Iya, terjun sendiri. Ya, terjun sendiri di daerah konflik di Papua. Ini mungkin banyak orang nggak tahu ini, Beb. Nggak perlu. Dipikir sebetulnya antum yang tahu antum ini Aridwan sudah ya. Aridwan itu hanya sebagai sayap juang. Sayap itu cuma sayap ya? Iya, sayap juang. Jadi bukan inti berarti ya? Jadi intinya memang Al-Fakir fokus di Angkatan Darat sebetulnya. Masya Allah. Ya, karena berbagai hal yang harus didampingi lah. Mengingat mereka ini kan tentara. Dan mereka kurang mungkin mengenyam pendidikan agamanya kurang. Nah, itulah tugas kita. Jadi kalau ada tentara tidak sholat, itu menurut ana wajar. Kalau ada tentara
mungkin salah dalam membaca Al-Quran, itu wajar menurut saya. Kalau ada tentara mungkin salah dalam berucap ketika masalah agama, itu wajar karena basicnya tentara. Tapi kalau basicnya ulama kemudian berbicara dengan sesuatu yang tidak tepat, yaitu kesalahan. Tapi kalau yang berbicara adalah tentara, ya orang yang mengerti tentara itu bagaimana, ya ini wah luar biasa, berarti dia perhatian di dalam agamanya. Karena pendidikan agama tentunya mereka akan sulit untuk menimbanya, karena bagaimana mau menimba ilmu agama, mulai misalnya kalau kita mengatakan itu seorang taruna perwira ya, mereka sekolah mulai pagi sampai tidur lagi itu ada tindakan, ada segala macam ya. Itulah tugas kita para kiai, para alim, para ulama untuk mendampingi para pejabat, mendampingi para aparatur negara, bagaimana mereka tetap di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mengingat sekarang ini sangat mengkhawatirkan dari orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah. Mereka datang dengan hadiah, mereka datang dengan penuh semangat, dan mereka nggak butuh bayaran, dan mereka datang dengan luar biasa lah. Jadi otomatis mau tidak mau aparatur negara ini bisa dipengaruhi oleh mereka yang bukan manapun gitu ya, yang tentunya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu sangat mengkhawatirkan sekali. Makanya titip-titip al-fakir kepada segenap dai ini untuk merapatkan diri ke aparatur negara. Jangan sampai mereka nanti afiliasinya bukan pada Ahlus Sunnah, berbahaya sekali. Tidak kita pungkiri bahwa orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah ini sedang mengatur strategi untuk mempengaruhi aparatur negara, baik itu secara ideologinya maupun secara akidahnya. Yaitu ideologi dan akidah itu hampir sama gitu Habib ya. Walhasil kita yang masih mencintai negara ini, jadilah air di saat saudara kita dalam keadaan kepanasan. Jangan dipanas-panasi, jangan dikompor-kompori. Nah disinilah Al-Fakir melihat orang-orang yang seolah-olah dia ini membela negara, seolah-olah dia ini menegakkan keadilan, namun intinya manas-manasi malah. Kan banyak sekali kita ini di negara yang penuh dengan kedoliman, penuh dengan kesemrawutan, penuh dengan ketidakadilan. Tidak adil, kezaliman menurut Al-Fakir, ana tidak merasakan itu. Dan Al-Fakir berafiliasi kepada ucapannya Buya Hamka. Ketika Buya Hamka itu ditanya oleh teman satu pesawat ya, tetangga kursi, dia tanya, Buya Hamka, di Arab itu ada minuman keras, di Arab itu ada prostitusi, di Arab itu ada narkoba. Kata Buya Hamka, saya barusan dari Amerika. Di Amerika itu tidak ada satupun orang yang terbuka auratnya dari Beverly Hills. Di Amerika juga tidak ada minuman keras. Di Amerika juga tidak ada tempat prostitusi. Loh, Anda tahu dari mana? Itu yang saya alami kok. Yang saya alami sama yang Anda alami berbeda. Jadi ini orang kalau berpikir secara tajam, paham apa yang dimaksud. Paham. Ya, jadi kalau si bule tadi ngomong di Arab itu ada prostitusi, di Arab itu ada minuman keras, berarti dia kan mencari itu yang dia cari berarti. Itu yang dia cari dan itu yang dia dudui. Iya kan begitu. Dia ketemu dengan orang-orang promo cora, ketemu dengan orang-orang yang nggak benar, sehingga dia ketemu minuman keras, ketemu narkoba, ketemu dengan
tempat prostitusi. Kalau Buya Hamka di Amerika nggak ketemu semua karena memang mereka duduk dengan orang-orang baik. Orang-orang baik. Jadi Anda berada di mana? Kok Anda bertemu dengan hal-hal yang nggak baik gitu? Betul. Jadi ketika kita di Indonesia ini, Anda di mana? Sehingga Anda, ya ini menjalis-jalis. Almar'u ala jalisi, almar'u ala dini khalili, falyandur ala ahadukum man yukhalil. Jadi kita tergantung teman duduk kita siapa. Kalau kita, ana sama antum misalnya, ketemu orang soleh seperti antum, ana di sini mau nyari narkoba ya nggak ada, Beb. Ana mau nyari minuman keras ya, naudzubillah nggak ada, Beb. Naudzubillah, yang ada apa? Kitab, yang ada apa? Aqua, nggak ada. Tapi kalau kita salah duduk, cari Aqua aja nggak ada, rumahnya penuh dengan minuman keras. Kan kayak seperti itu, Beb. Betul. Jadi ketika kita dimanapun berada, disitulah kita yang menciptakan suasana, kondisi. Anda kalau kita mau maksiat itu melihat ketidakadilan, tergantung posisi kita. Karena kita di depan Hajar Aswad, maksiat bisa kok. Kita di depan Multazam, kita di Multazam bisa kok maksiat. Kita di Raudhah maksiat bisa kok. Ya, di mana kita berada, disitulah kita bisa menilai dan berbuat. Seperti ceritanya Gusmi. Gusmi itu beliau ketika wafat meninggal di kamar prostitusi. Oh, Gusmi meninggal di kamar prostitusi. Ada satu riwayat. Pada masa itu beliau dicaci maki habis-habisan. Setelah lambat laun ternyata kenapa Gusmi bisa meninggal di tempat prostitusi pada hari Jumat. Ternyata Gusmi itu setiap malam Jumat dan hari Jumat membooking tempat prostitusi dan mengajak semua orang-orang yang ada di sana untuk berzikir. Mengajak semua orang untuk qiraatul Quran. Makanya ada namanya Jantiko Mantap, semaan Quran, Dzikrul Ghafilin. Hampir di setiap tempat prostitusi di situ ada semaan Al-Quran. Itu peninggalannya Gusmi. Itu tempat ghafil dibuat zikir. Makanya majelisnya namanya Dzikrul Ghafilin. Subhanallah. Tugas kita ini, Beb, husnudzon. Kita jangan menjadi Tuhan yang mengkoreksi, mengawasi, menilai, memvonis. Rokib atid saja nggak bisa. Orang ini kapan ikhlas, kapan orang ini munafik, kapan orang ini punya tendensi, punya maksud. Rokib atid nggak bisa menentukan. Kadang manusia bisa melebihi rokib atid kayaknya. Menilainya. Iya. Wah ini lagi ini lagi bertendensi nih. Wah ini nggak ikhlas ini. Tahu dari mana kita? Nggak tahu, rokib atid nggak tahu. Bahkan laporan buku akan dievaluasi lagi, diaudit lagi oleh Allah SWT. Wah engkau salah, ini yang benar ini, engkau salah. Malaikat nggak tahu. Nah, kadang orang memposisikan, memvonis, menyangka-nyangka, menilai. Subhanallah. Ya jadilah hamba, jangan menjadi Tuhan. Itu kita akan tenang. Rasulullah SAW aja pernah ketika sahabat satu melakukan maksiat, terus beberapa sahabat yang lain nggak terima dan memvonis. Apa kata Rasulullah? Fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Sehebat itu, Habib. Makanya jadi kita ini jangan arogan menghadapi situasi kesalahan, keburukan orang lain. Tidak ada arogan seperti apa yang dialami Rasulullah. Waktu itu ada badui yang pipis di mihrabnya Nabi. Iya. Ya kan seperti itu. Yeah. Apakah dia nggak tahu? Enggak, itu Hauza kalau menurut Al-Faqih. Itu Hauza. Nah, mana bukan orang gila. Dia ingin ngetes seberapa dan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Di mihrabnya Nabi, di situ ada tempat sujudnya Rasulullah. Dia kencing di situ. Masjid ya. Jadi badui ini masuk kencing di mihrabnya Rasulullah. Apakah dia nggak tahu? Tahu, saya yakin tahu. Badui itu tahu.
cuman ingin meyakinkan agama ini benar apa tidak. Ketika disalahi, bagaimana ketika ada orang yang berbuat maksiat, ketika berbuat kesalahan, bagaimana responnya gitu. Mengingat sekarang dakwah ini kan berebut simpatik tuh Habib. Kita berebut simpatik sekarang ini. Dakwah bukan lagi menegakkan halal haram. Dakwah bukan lagi kita ini dengan mudhaharah ya. Bukan lagi dengan show of force ya. Tapi berebut simpati, gimana caranya orang ini simpatik dengan Islam. Dan saya bersyukur 10 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi yang mengatakan jubah ini teroris. Betul. Imamah ini teroris. Kalau dulu Al-Fakir ketika turun dari mobil jam 12 malam, ada anak-anak lagi nongkrong di satu tempat. Begitu Al-Fakir mau beli di salah satu mart ya, apa yang mereka katakan? Teroris, awas ada teroris. Padahal Al-Fakir turun pakai imamah, pakai jubah, tapi orang mengatakan teroris. Sekarang Habib, anak turun dari mobil ngajak selfie, semua. Nah, ini kan berarti termasuk dakwah itu, Beb. Ya, berarti kan sudah sangat bagus sekali saat ini. Banyak lah. Jadi mengatakan Islam ini lagi dipersekusi, Islam ini lagi dianiaya, Islam ini mana Anda berada di mana sehingga Anda menghadapi seperti itu? Tidak ada majelis yang begitu menggelegar. Sebelumnya nggak ada itu, di 20 tahun terakhir nggak ada. Orang hadir di majelis taklim 5.000, 10.000, bahkan sampai 1 juta nggak ada kok. Hanya di 10 tahun terakhir ini. Dakwah begitu majunya, dakwah begitu pesatnya, dan kita bersyukur tinggal di Indonesia ini tidak ada kesulitan dalam membangun masjid, tidak ada kesulitan dalam membangun pondok pesantren. Kita bangun musola, yang penting nggak di tengah jalan aja nggak ada masalah saya kira. Anda mau membangun masjid dimanapun, pondok pesantren dimanapun, diizinkan oleh pemerintah kita, diizinkan, tidak ada masalah. Dan kita harus waspada Habib kepada orang-orang yang ingin merongrong kesejahteraan yang ada saat ini, kedamaian yang ada saat ini. Kita harus waspadai mereka. Secara singkatnya, para habaib saat ini punya panggung di depan masyarakat, punya nama baik di depan masyarakat, punya pengaruh yang kuat di depan masyarakat. Sehingga orang-orang yang berniat jahat tergiur untuk memanfaatkan mereka, menggunakan kekuatan mereka, menggunakan tangan mereka untuk melaksanakan niat buruk mereka. Kalau dulu kita duduk yang dibicarakan para kiai, kita duduk ketemu karomahnya aulia, karomahnya habaib, manakibnya kiai ini, manakibnya habib ini. Sekarang duduk ketemu yang dibahas manakibnya pejabat fulan, manakibnya itu syada mayanfa, nggak ada manfaat. Itu yang Al-Fakir rindukan ya. Tiap ketemu sama ashab, kalau ketemu sahib-sahib, yang dibahas dulu gimana ceritanya para kiai, para ulama. Sekarang enggak, ini ada koruptor, ini ada kejelekan bapak ini, wah ada karu-karuan. Jadi memang kita harus cerdas Habib untuk nge-share, mempublikasikan sesuatu. Jangan memperkeruh suasana. Jangan memperkeruh suasana. Ini kira-kira kalau dibaca orang ini sakit hati, imannya nambah apa enggak? Oh, imannya nambah, share. Oh, orang ini kalau lihat ini kira-kira kecintaannya terhadap negara itu akan bertambah apa tidak? Iya, share. Oh, kepercayaannya kepada pemerintah akan bertambah apa tidak? Bertambah, share. Tapi sekarang tidak. Yang di-share itu orang yang lagi berkelahi, orang yang lagi cerai,
Ya kan, orang yang lagi maling, ini apa isfaidah? Tidak ada faedahnya. Dan tidak menambahkan kebaikan apapun. Habaib ini Beb, di dalam perannya terhadap bangsa kita Indonesia dan juga jiwa nasionalismenya, karena mungkin ya Beb ya, banyaknya sekarang yang menganggap bahwa Habaib ini tidak mempunyai jiwa nasionalis. Habaib ini jauh dari kenasionalisan. Mungkin antum bisa menjawab atas khobar-khobar yang seperti itu. Habaib mana yang nggak nasionalis? Saya kira tidak ada satupun habaib yang tidak nasionalis. Selama mereka berasaskan salafnya, datuk-datuknya, yang rute pemikirannya sama, tidak keluar dari rel. Anda bisa cek bagaimana kedekatan Presiden Soekarno dengan para habaib. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang, juga Habib Alwi bin Muhammad. Banyak hal, termasuk dulu yang pegang mic Pak Presiden Soekarno jadi, itu kan ada fotonya itu. Jadi ada fotonya Habib Ahmad Pak Agil, Habib Ahmad bin Abu Bakar Pak Agil. Itu yang megang mic-nya Presiden Soekarno. Masya Allah. Jadi kan, di alun-alun Malang. Kemudian kedekatannya Pak Soeharto dengan para habaib, kedekatannya B.J. Habibie dengan para habaib, kedekatannya pemerintah Ibu Megawati, Gus Dur, mereka dekat dengan para habaib. Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan almarhum Habib Mundir, ya. Termasuk Habib Mundir juga dekat dengan Pak Jokowi kan begitu. Dan para habaib yang lain yang dekat dengan Pak Jokowi sesuatu yang biasa. Rupanya ada orang-orang yang cemburu bagaimana caranya habaib ini tidak dicintai oleh pemerintah dan tidak mencintai pemerintah. Saya kira ini ada semacam agenda untuk membenturkan itu. Agenda untuk menjauhkan pemerintah dengan para habaib. Karena habaib ini ibarat lem di negara ini. Mau tidak mau habaib ini ya maaf ya, afan sebelumnya. Habaib ini seperti magnet, ditaruh dimanapun akan berdatangan. Ibaratkan gula itu, semut itu pasti banyak yang akan berdatangan. Jadi kalau di sebuah bangunan, habaib ini semen, seperti semen. Nah, semen itu pun nggak bisa berdiri kecuali ada pasir, ada penopang. Jadi seolah-olah semen ini nggak berfungsi, tapi semen pun tidak akan bisa berdiri kalau tanpa ada yang lain. Ini Pak Rasulullah, ayyul muslimuna afdal. Siapa muslim yang paling mulia? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kelas orang Islam yang paling baik, paling utama, yaitu orang yang bisa menjaga keselamatan orang dari lisannya, selamat dari ghibahnya dia, selamat dari caci makinya dia, selamat dari doa buruknya dia, selamat dari fitnahnya dia, selamat dari kebohongannya dia, selamat dari tipuannya dia, kan begitu. Dan selamat pula dari jahilnya tangan, dari jahil dia. Kalau sekarang bukan omongan doang, dengan jempol ini juga sudah bisa menyakitkan, Beb. Masya Allah. Lidah tidak bertulang, tapi apalagi yang pakai tulang lebih parah lagi. Sekarang ini gimana, Beb, keadaan negara kita ini? Apakah ancamannya ini apa, Beb, kepada NKRI ini sekarang apa, Beb? Kembali tadi ya, Beb, seperti yang Al-Fakir ceritakan, bahwa ancaman negara ini berasal dari diri kita. Diri kita. Kulubul muluk biyadi. Wa man ata'ani ja'altuhumur rahmah. Hatinya para pemimpin itu ada di tanganku, kata Allah. Ini dikutip dalam kitabnya Turatun Nasihin ada. Kemudian dalam kitabnya Risalah Mu'awanah juga ada. Bahwa hatinya para pemimpin ini ada di tanganku.
Barang siapa yang taat kepadaku, aku jadikan pemimpin kalian orang-orang yang rahmat, orang-orang yang penuh kasih sayang. Jadi wajah pemimpin ini adalah wajah kita. Untuknya thariqah kita, Habib Umar ini, kalau ada kesalahan pemimpin, yang dievaluasi bukan pemimpinnya, tapi diri kita. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Mana mungkin Anda akan memiliki pemimpin yang baik kalau sholat subuh Anda tinggalkan, kalau kemaksiatan terus Anda laksanakan, kalau Anda lupa menasihati saudari Anda untuk menutup aurat. Kita kembalikan segala sesuatu itu pada diri kita, jangan ke orang lain. Intinya Habib, yang paling tepat yang harus kita lakukan bukan kita berpikir ancaman negara ini, namun berpikirlah ancaman Allah ketika kita bermaksiat. Buat apa kita memikirkan negara, memikirkan ini dan itu, tapi diri kita tidak selamat di hadapan Allah? Larang, tergantung kita mau kemana. Di negara ini kita mau kemana? Tergantung kita. Tergantung kita. Jangan menyalahkan peraturan. Ini di negara demokrasi, inilah peluang besar bagi kita para dai untuk bertempur di medan pertempuran dengan berebut simpati. Kesempatan buat kita. Bagaimana caranya umat ini mengenal salaf? Bagaimana caranya aparat ini dekat dengan Allah supaya mereka tidak bermaksiat? Beda lagi kalau kita berada di negara kafir, melarang sholat, melarang zakat, melarang puasa, seperti di daerah-daerah Myanmar, Afrika mungkin. Ada di daerah-daerah tertentu. Kalau kita punya pemerintah seperti itu, kita boleh dengan cara sporadis, dengan cara-cara menentang. Wajib kita angkat pedang. Oh iya, sesungguhnya tahta liwa'is suyuf kan gitu Habib. Fa innal jannah tahta liwa'is suyuf. Untung ya, dulu yang datang di Indonesia ini wali songo, para habaib, bukan dari golongan orang yang suka mengkafirkan. Apa jadinya? Terjadi pertempuran. Dan hebatnya wali songo itu, dari Sabang sampai Merauke tidak ada pertempuran. Subhanallah. Tidak ada orang yang sakit hatinya. Subhanallah. Kalau kita lihat tilik sejarah, Habib, betul. Banyak kan futuhat itu kan masuk Islam itu kan banyak dengan pertempuran. Tapi di Indonesia ini juga mencetak sejarah yang patut kita banggakan, Habib. Tanpa ada pertumpahan darah, Islam masuk diterima dengan berbondong-bondong. Masya Allah. Semua para habaib yang mereka tidak terkontaminasi dengan kepentingan apapun, pemikirannya seperti itu. Semua habaib, bagaimana caranya membuat negara ini situasinya kondusif. Begitu Habib. Dan apabila ada orang-orang yang berijtihad dengan cara kita pun juga tidak boleh menghina mereka. Jadi ada orang yang ijtihad, dengan cara-cara mereka yang menggunakan kata-kata tajam, anak anggap itu ijtihad mereka, dan anak tidak akan pernah mengkritisi mereka. Itu thariqah Anda, itu jalan Anda. Tapi jalan kita dengan memeluk, berkata yang baik, menemani mereka, mendampingi mereka, ini ijtihad kita. Pesan antum untuk para dai-dai sekarang, Beb, atau ustadz-ustadz atau habaib-habaib, gimana caranya yang bisa tetap berdakwah dan juga bisa untuk ada peran di dalam menjaga negara ini, Beb? Kesimpulannya bahwa kita kembali kepada husnudzon, islah bainana. Orang yang berbeda ijtihad ini, berbeda jalur, metode, manhaj dakwah ini, dengan berprasangka baik. Apa yang mereka lakukan, kita berprasangka baik, dan Anda juga berprasangka baik dengan apa yang kita lakukan saat ini. Selesai masalah. Jadi tetap jaga solidaritas, loyalitas, kemudian tetap berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya. Jangan suudzon. Sekarang kita kehilangan rasa sayang, rasa cinta, mahabbah antara satu dengan yang lainnya. Kita kehilangan itu sekarang. Masya Allah, mereka para kiai, para ulama yang mencintai Ahlul Bait adalah orang pilihan Allah. Diinginkan oleh Allah berkumpul di surga nanti, bukan hanya di dunia.
Dan bagaimanapun juga para kiai, para alim, para asatid, mereka adalah para pejuang, pembela kita, dan tidak ditemukan di negara manapun sebesar yang ada di Indonesia. Jiwa mereka, hati mereka, langkah mereka, mungkin bisa jadi Indonesia akan menjadi memegang benderanya Islam di seluruh dunia, Indonesia nanti. Ana yakin itu, Habib. Sebagaimana ana mengimani ucapan guru kita Habib Ali Jufri radhiyallahu taala, akan menjadi barometer Islam di seluruh dunia dan menjadi pengayom. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia karena tidak mungkin, karena sudah zahir sekali habaib duriyah Nabi terbesar ada di Indonesia. Betul. Kiai paling besar, kitab-kitabnya ada di Indonesia. Ya Her Habib, syukron, jazakumullah khair. Antum, marhaba. Ana senang banget antum datang ke sini. Mudah-mudahan bisa datang kapan-kapan lagi. Ya. Antum sekarang yang datang ke tempat Al-Fakir. Marhaba, siap. Syukron, Beb. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.